Gedung perusahaan penyedia produk layanan drone Tera Drone Indonesia yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa 9 Desember 2025. Diduga akibat ledakan baterai drone berjenis lithium-ion yang berada di lantai 1. Kebakaran terjadi saat waktu istirahat makan siang di mana sebagian karyawan berada di luar gedung, tapi juga banyak yang memilih menghabiskan waktu di dalam gedung. Api awalnya dipadamkan dengan menggunakan apar namun tidak berhasil. Kebakaran membesar sehingga membuat banyak karyawan terjebak dalam asap yang membumbung. Imbas kejadian ini, 22 orang dilaporkan meninggal dunia yang terdiri dari 7 laki-laki dan 15 perempuan. Seluruh jenazah korban langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Abdul Majid selaku Sekjen Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Abdul, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Selamat siang, Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Baik, kita langsung saja membahas apa yang sedang terjadi saat ini yang belum lama terjadi di daerah Cempaka Baru ya, di daerah Jakarta Pusat. Kalau dari pengamatan Pak Abdul sendiri, apakah betul karena saat ini tim penyisir sedang mengolah TKP dan diduga sementara bahwa penyebab kebakarannya adalah baterai drone yang meledak? Kalau dari Pak Abdul sendiri melihat apakah memungkinkan baterai drone yang meledak bisa menyebabkan sebegitu dahsyatnya kebakaran yang terjadi? Oke, sebelumnya saya mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas kejadian yang terjadi di Tera Drone Agri. Dan Tera Drone Agri merupakan salah satu bagian dari Tera Drone Indonesia yang merupakan perusahaan member dari Asosiasi Sistem Teknologi Tanpa Awak. Terkait dengan kemungkinan baterai itu menjadi kebakaran seperti yang terjadi, memang ada beberapa faktor yang bisa memungkinkan ya. Pertama, baterai itu sendiri karena mungkin dari masa pakainya, kemudian juga dari operasionnya mungkin karena basicnya dari baterai yang biasa dipakai di drone itu lithium polimer, basicnya dia dari cairan, bisa saja dia menggembung, kemudian ada beberapa faktor dia bisa memicu ledakan, ataupun juga faktor misalkan dari lingkungannya terlalu panas, storage-nya, atau ketika proses charging-nya bisa saja menyebabkan terjadinya ledakan seperti itu. Baik, mungkin bisa terjadi karena dari proses perawatannya yang kurang memadai dan juga jenis baterainya yang berisiko tinggi ya, seperti lithium. Lithium ini apakah jenis baterai yang juga harus powerful, yang sangat harus proper perawatannya, Pak Abdul? Ya, kalau yang dipakai di drone itu kita rata-rata butuh yang arusnya besar. Lithium itu yang di drone itu ada dua macam yang biasa dipakai, lithium ion yang mungkin bentuknya sama dengan yang dipakai di mobil-mobil atau motor EV ya, electric vehicle. Secara kualitas dia lebih tahan terhadap ledakan, itu lebih tidak terlalu mudah meledak atau mudah terbakar. Tetapi dari segi performance dia arusnya lebih rendah dibandingkan dengan yang tipe lithium polymer yang sekarang banyak digunakan di drone-drone komersil maupun yang di industri. Untuk yang yang lithium polymer ini memang ada kecenderungan dia lebih mudah terbakar dibandingkan yang lithium ion seperti itu. Oke. Jadi proses perawatannya yang sebaiknya seperti apa untuk lithium baterai yang biasanya digunakan oleh para pilot drone? Karena banyak sekali kan ya jenis-jenis baterai lithium. Ya, sebenarnya di Indonesia sendiri pemerintah itu sudah mulai aware ya terkait dengan drone, baik dari operationnya maupun juga perangkat-perangkat seperti baterai ini. Di Indonesia ada namanya sertifikasi pilot drone, di mana salah satu poin yang diberikan di masing-masing proses sertifikasi itu adalah bagaimana kita merawat baterai. Baterai itu misalkan tidak boleh terlalu panas, misalkan kalau habis dipakai diterbangkan kemudian landing itu tidak boleh langsung dicas, tapi kita harus tunggu suhunya sesuai dengan suhu lingkungan dulu di sekitar 20 sampai 30 derajat seperti itu. Dan baterai-baterai yang dipakai sekarang itu memang banyak yang sudah advance ya. Jadi artinya dia bisa smart charging ketika kita cas semakin tinggi, semakin mendekati 100% kapasitasnya arusnya semakin turun, itu salah satunya untuk menghindari ledakan atau menghindari adanya percikan seperti itu. Dan kalau misalkan kita untuk tips dan triknya misalkan untuk pilot drone, salah satunya mungkin kita bisa
secara visual bisa lihat kondisi baterainya, apakah ada penambahan volume seperti gembung seperti itu atau tidak. Terus kalau kita punya alat yang charger yang ada bisa melihat resistansi dari baterainya. Kalau resistansinya sudah besar itu tidak disarankan untuk dipakai terbang kembali. Saya mau masuk ke sana agar para pilot drone dan juga masyarakat umum bisa mengetahui ya apa saja ciri-ciri baterai drone yang kurang lebih sudah tidak memadai, sudah tidak sehat begitu. Apa saja sebetulnya Pak Abdul agar kita semua bisa melek ya dan bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya bencana kebakaran. Oke. Ya, pertama tadi secara visual kalau baterainya yang banyak dipakai adalah lithium polimer yang basicnya dalam bentuknya adalah cairan, di dalamnya ada sel kemudian diisi dengan cairan kimia. Itu sebenarnya ada masa pakainya. Kita bisa untuk meminimalisir kita pakai baterai itu tidak serampangan ya, artinya ketika habis operasi langsung dicas, langsung dipakai lagi seperti itu. Kita harus ada jeda. Artinya temperatur dari baterai itu kita turunkan dulu karena biasanya habis operasi itu habis kita pakai terbang biasanya suhunya tinggi. Kemudian kalau tadi misalkan baterainya itu ada gembung, jangan berpikiran sekali-sekali untuk dimodifikasi. Banyak beberapa pihak ya di Indonesia juga menawarkan mengganti sel baterai gitu, memodifikasi. Sebenarnya itu tidak direkomendasikan karena bagaimana kita menggabungkan baterai itu ada standarnya tersendiri di pabrikan seperti itu. Kalau kita gabungkan mungkin safety-nya atau standarnya tidak sama yang dengan di pabrikan, artinya bisa memicu untuk konsleting atau bisa juga untuk memicu percikan api seperti itu. Terus kalau misalkan yang terakhir, kalau misalkan kita punya perangkat yang lebih canggih gitu, misalkan charger yang bisa melihat resistansi dari baterai, itu sangat direkomendasikan kita mengecek setiap kali mencharge seberapa besar resistansi dari baterai itu. Kalau baterainya resistansinya tinggi, itu alamat atau tanda-tanda bahwa baterainya harus segera dipensiunkan atau diganti seperti itu. Itu dia ya, tanda-tanda dan ciri-ciri baterai yang sebetulnya sudah tidak layak pakai ya. Lalu ketika baterai drone yang sudah tidak layak pakai, ini sebaiknya kita apakan dan kita kemanakan? Karena kalau didiamkan saja atau diletakkan di tempat yang suhunya tinggi, ini kan juga berisiko ya akan memicu sebuah ledakan begitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan limbah-limbah baterai drone ini? Sebaiknya dikemanakan Pak Abdul? Tapi ditahan ya Pak, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Abdul Majid selaku Sekjen Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak. Pak Abdul melanjutkan pertanyaan di segmen sebelumnya. Jadi bagaimana Pak agar kita bisa aware lagi sekiranya ada limbah-limbah baterai yang sudah tidak bisa dipakai di drone, ini sebaiknya kita apakan dan kita kemanakan Pak Abdul? Oke, sebelum ke sana mungkin ketika kita punya baterai drone yang basicnya lithium, kita sebisa mungkin punya kotak penyimpanan khusus baterai lithium. Jadi dia biasanya ada bentuknya seperti tas, tapi dia terisolasi gitu, seperti baju pemadam kebakaran. Dia basicnya dari fiber. Nah, artinya ketika terjadi percikan atau apa, dia tidak akan merembat keluar gitu. Pertama itu. Terus yang kedua, kalau misalkan baterai drone yang kita sudah tidak pakai, memang kendala kita di Indonesia belum punya pusat recycle ya. Jadi pengolahan sampah yang untuk baterai, walaupun kita mungkin EV itu udah banyak tapi belum ada sampai sana. Kalau mungkin cara-cara yang darurat ya mungkin bisa dibilang biasanya baterai drone itu kita discharge, kita turunkan voltase sampai benar-benar kosong gitu seperti itu. Terus nanti dikubur. Itu yang paling bisa dilakukan sekarang. Tapi kalau jangka panjangnya sebenarnya kita punya pusat untuk recycle baterai. Oke. Jadi cara yang paling aman untuk saat ini adalah dikubur di dalam tanah ya Pak ya? Iya, tapi di-discharge dulu ya. Artinya voltasenya benar-benar diminimalkan. Jadi sampai titik yang paling minimum, tidak terdeteksi lagi voltasenya.
Habis itu baru bisa kita amankan. Tapi juga di daerah yang mungkin aman ya, bukan di daerah pemukiman seperti itu. Dengan syarat voltasenya harus diturunkan seminim mungkin ya, baterainya harus Betul. diturunkan serendah-rendahnya persentasenya. Saya mau membahas sedikit ke arah charging dan juga voltase, karena banyak juga kasus handphone yang di-charge kemudian lupa begitu ya untuk mencabut sehingga overcharge dan menimbulkan ada percikan api di handphone dan menyebabkan kebakaran. Apakah sebetulnya kasus seperti ini juga bisa terjadi pada baterai drone yang overcharge, Pak Abdul? Rata-rata baterai drone itu sudah smart charging ya, mereka sudah ada perangkat elektroniknya, ataupun baterai itu di-charge dengan smart charger, biasanya kalau antara dua itu. Nah, penggunaan smart charger atau smart baterai itu fungsinya untuk apa? Jadi ketika kita men-charge suatu baterai, dia tidak akan konstan di arus yang tinggi terus gitu. Jadi misalkan 0 sampai 100%, 0 sampai 80% dia ampernya tinggi, tapi 80 sampai 100% itu dia akan menurunkan. Fungsinya buat apa? Pertama untuk menurunkan kemungkinan tadi percikan ataupun arusnya overcharging seperti itu. Yang kedua untuk meningkatkan usia dari baterai itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita bisa atur arusnya seperti itu, usia baterai akan lebih panjang. Dan itu mungkin kalau kita menggunakan perangkat-perangkat seperti laptop yang saat ini dibandingkan dengan laptop yang 10 tahun lalu, kita akan sangat minimal sekali untuk ganti baterai. Begitu juga di smartphone, di gadget seperti itu. Oke, saya juga masih mau mendalami hal ini. Untuk masa chargingnya sendiri sebaiknya ada banyak yang mengatakan bahwa kalau ingin menge-charge sebuah gadget begitu ya, handphone, laptop, ataupun drone tidak boleh sampai 100% untuk menjaga kesehatan baterai dari gadget itu sendiri. Apakah ini betul demikian Pak Abdul? Jadi kalau kita men-charge minimal sampai maksimalnya 90%, Pak Abdul? Ya, salah satu trik mungkin itu, tetapi memang tadi yang saya sebutkan, charger sekarang ataupun baterai yang udah smart baterai, mereka akan berusaha mengurangi. Jadi untuk menambah usia, biasanya kita kalau misalkan tidak terlalu urgent, baterai itu kita set di arusnya yang rendah saja untuk charger. Misalkan tadinya 4 ampere, tapi karena kita pengen mungkin usianya panjang, kita bisa setengahnya atau cuma 1 ampere gitu. Memang lebih lama, tetapi dari sisi kualitas dari sisi performa baterainya akan bisa lebih panjang usianya. Oke. Menurut Anda kira-kira saat ini rekomendasi drone yang aman untuk digunakan dan juga perangkatnya, baterainya juga bisa lebih panjang usianya, itu jenis seperti apa Pak Abdul? Itu tergantung kembali ke kebutuhan ya, karena yang dipakai di Terra Drone Agri itu kan memang untuk agriculture, memang drone-drone yang cukup besar mungkin ya untuk spraying pupuk tanaman, untuk penyebaran bibit seperti itu, yang mana mungkin secara kapasitas cukup besar ya, bisa 20.000 ampere dengan voltase yang mungkin sekitar 40-an volt seperti itu. Tetapi mungkin kalau kita ditanya seperti yang paling baik apa atau paling aman apa, selama kita mengikuti prosedur gitu ya, penyimpanan ditaruh di tempat yang aman, kemudian untuk yang tempat penyimpanan itu juga punya sirkulasi udara yang baik gitu ya, itu mungkin lebih kita bisa mengusahakan ke sana ya, bukan hanya dari merek apa atau jenis baterai apa, tapi lebih ke preventifnya. Dan mungkin satu hal, kalau baterai-baterai sampai terbakar itu tidak bisa kita padamkan dengan air ataupun perangkat yang bukan khusus untuk itu. Kita harus bisanya menggunakan apar seperti itu ya. Jadi kalau tidak ya itu akan kebakar terus sampai benar-benar habis. Tapi kalau kita punya perangkat yang seperti apar gitu, preventifnya kita ada kejadian, kita udah punya apar, itu kita akan lebih siap. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menjadi insight baru untuk pemirsa di rumah agar kita bisa bersama-sama lebih aware ya saat menggunakan ataupun saat merawat baterai maupun perangkat drone. Terima kasih Pak Abdul telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Pak Abdul. Terima kasih. Selamat siang.
Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat pagelaran Dunia Tanpa Batas, sebuah panggung inklusif untuk perempuan dan anak-anak disabilitas. Tetap di Halo Indonesia.